Pemirsa, kita masih dalam diskusi tragedi Monas di balik ikhlasnya ibu korban. Sekarang saya ke anggota DPRD DKI Bestari Barus, fraksi Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya hormati teman-teman yang hadir di dalam ILC. Tentu pertama, kami semua di DPRD DKI itu merasa berduka yang mendalam karena terjadinya sudah ada korban jiwa dari satu kegiatan yang seharusnya adalah kegiatan yang yang baik gitu. Yang tadi kita sudah dengarkan sama-sama, ada niatan dari para pengusaha untuk membagikan harta bendanya kepada yang kurang mampu. Faktanya terjadi 2 korban jiwa, dan faktanya lagi pada hari ini banyak yang saling mencari kesalahan. Ini salah siapa? Kemudian ada yang ingin menjadi benar oleh karenanya juga. Ini satu hal yang sebetulnya miris. Ketika ada anak negeri ini meninggal dunia, kita mencoba untuk melakukan satu pembenaran. Ada yang merasa terzolimi atas kegiatan yang sudah dilakukan sebegitu terencana dengan baik. Terjadi korban jiwa, kemudian ada yang mengomentari, ada yang merasa terzolimi. Ini semuanya hubungan sebab akibat saja, dan sebaiknya memang perlu satu introspeksi bagi masing-masing pihak terkait tadi adanya keinginan para pengusaha. Saya garis bawahi terus ini, pengusaha ini. Ya, kalau mau bagi-bagi sembako kepada rakyat, berbagi itu, jangan orang disuruh datang dari Sukabumi, jangan orang disuruh datang dari Depok, jangan orang disuruh datang dari Bogor. Saya barusan masuk, saya juga dapat dari Cibadak, Bayang pun, bukan bayangkan lagi nih, betapa jauhnya dari Cibadak itu untuk datang ke acara pagelaran seni budaya yang dibungkus kemudian. Tetapi yang paling menarik satu, ada target ternyata yang dikejar untuk memecahkan rekor. Rekor apa? Ada rekor muri di sini. Muri? Iya. Siapa yang paling luar banyak? Biasa menurut saya, pengusaha dermawan ingin melaksanakan satu kegiatan luar biasa, di leafletnya terlihat ada rekor muri merah putih apalah gitu. Ini luar biasa. Korban jiwa terjadi akibat dari hal-hal yang tidak terkendali dengan baik. Yang dikirim oleh Pemprov DKI pada hari ini tidak representatif. UPT Monas itu hanya pengelola. Itu kalau dibilang besok Monas gerbang buka, dia buka nggak pakai tanya. Kalau bilang besok itu ada orang yang mau senam, dia bilang senam saja situ, sudah laksanakan perintah atasan. Saya kira harus menjadi bijak, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bila ingin berbagi, ingatlah bahwa orang yang dibagikan itu haruslah dihormati layaknya orang yang memberikan. Antarkan ke rumahnya, itu lebih baik. Barulah ini pengusaha sedermawan-dermawan pengusaha. Tidak kemudian orang disuruh datang. Harga sembakonya tadi berapa Bang Karni? 35.000? Enggak, tadi di 50 bawah, atau katakanlah 50.000 dari Cibadak pulang pergi berapa? enggak, di bawah 10.000 tadi. Di bawah 10.000. Ya. Tapi yang dia mau ambil, katakan dia harus keluar duit 10.000. Walaupun sebetulnya yang dikirimkan ke saya ini sembako, kupon sembakonya itu ternyata tidak ada nilai nominal di dalamnya. Tadi saya sudah
tunjukkan kepada Bang Karni. Ya kalau seliter beras saja udah 10.000 sekarang, Pak. Ya, oke lah, katakanlah diberi kemudahan sampai dengan 80% harga. Tetapi dia berangkat dari Cibadak sampai ke Jakarta itu berapa pulang perginya gitu. Alangkah mulianya para pengusaha ini seandainya barang itu dikirim ke Cibadak. Jadi jangan merasa terzolimi yang namanya FUI. Tidak boleh gitu. Kata-kata itu mengganggu saya, sangat mengganggu sekali. Saya juga tukang bersedekah, Pak Rocky Gerung juga tukang bersedekah, Saudara Sarip apalagi, gubernurnya gubernur beliau tuh memberikan izin kepada acara yang tidak pasti dan tidak siap dengan aparaturnya. Berapa ribu ada yang namanya Satpol PP, berapa ribu yang ada namanya PPSU dan sebagainya yang bisa diberdayakan pada acara seperti itu. Rapat dilakukan, tetapi tidak pernah dibahas tentang bahwa besok ada sembako yang mau dibagikan. Saya parkir, Pak, di pinggir jalan, ditarik mobil saya, Pak. Tidak perlu diberitahu bahwa ini boleh atau tidak boleh. Kalau pergubnya menyatakan barang ini tidak termasuk di dalam yang diizinkan, maka haram dilaksanakan kegiatan itu. Jadi nggak mesti kemudian, oh sosialisasikan dulu kepada kami. Nggak seperti itulah. Ya saya kira jangan merasa kemudian ada yang terzolimi. Masyarakat terzolimi pada hari ini ketika mereka disuruh datang berbondong-bondong bagaikan apa itu. Untuk hadir ke satu tempat. Untuk mendapatkan hanya sekian itu. Dan ini saya kira saya menghimbau kepada saudaraku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan saudaraku Sandiaga Uno, tidak lagi ada izin-izin seperti ini diberikan, apalagi izin nanggung yang kemudian tidak diawasi pada tataran pelaksanaannya. Dikatakan tadi banyak sekali orang ada di sana, yang membawa korban ini bukanlah dari orang-orang yang menjadi panitia. Ini pun sesuatu yang luar biasa. Ini harus dikoordinasikan dengan Pemprov DKI apabila ada hal-hal lain atau kegiatan lain yang harus dilakukan melibatkan banyak orang ini. Kalau orang yang hadir 100.000, maka yang menjadi panitia itu sekurang-kurangnya 35.000, satu mengawasi 3. Baru itu benar, baru manusiawi. Orang dijemur panas-panasan, katanya pengusaha lagi pada kepingin berderma, tapi tersiksa orang di sana, banyak yang masuk rumah sakit. Tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Saya mendapatkan juga kupon itu, Bang Karni. Oh iya, saya dapat, tapi saya larang semua, jangan ada yang berangkat. Saya khawatir ini akan terjadi sesuatu. Karena apa? Kalau memang ingin membagi, maka pimpinan kelompok masyarakat di tingkat RW dan sebagainya itu yang dihubungi, supaya dia bisa ambil, bawa pakai truk, kasih ke sana. Ayo, berapa orang Pak RW, orang susah dari 2.700 RW di Jakarta ini, kami pengusaha kirim barang. Ini apa kalau kayak begini? Kemudian juga, ya saya kira saya singkat saja lah. Saya kira saya sepakat tadi sudah sama Pak Sarip, kita akan coba membentuk pansus di samping kepolisian RI juga, nanti Polda dalam hal ini Pak Argo, kami titip mudah-mudahan Pak yang seperti ini jangan lagi terjadi. Dan miris kita Pak, Jakarta yang sudah sedemikian modern ini masih ada hal-hal untuk mencari ketenaran dan sebagainya yang dilakukan, dan masyarakat menjadi korban. Yang sekarang itu tadi ibu itu pulang di situ jatuh pingsan, itu 500 juta belum dapat tapi pingsan sudah berapa kali gitu. Kami yakin Pak Argo yang saya hormati, kami yakin bahwa masih ada hati nurani kita untuk mengungkap apa yang terjadi di balik ini. Dan saya yakin juga ini bukan, tidak usah dipolitisasi, tapi cukuplah Polda bekerja untuk mengungkap hal ini. Dan yang terakhir adalah saya menghimbau juga
kepada masyarakat Jakarta, hati-hatilah terhadap undangan ataupun ajakan sembako gratis dan sebagainya ini. Karena hal yang terjadi ini sungguh sangat menyakitkan di saat memang kita yakin bahwa yang mau menerima itu adalah orang yang berkebutuhan, tetapi pemerintah daerah dan panitia tidak mampu menjaga keselamatan daripada orang yang dihadirkan. Dan ini tentu menjadi catatan yang luar biasa yang tidak boleh terjadi lagi. Saya juga berharap ada cara yang lebih aman ke depan apabila para pengusaha ingin, kecuali memang ada keinginan untuk namanya menjadi tenar, itu urusan lain. Tapi kalau sekedar ingin berbagi, maka bagikanlah. Jakarta punya basis, Jakarta punya badan-badan amal yang bisa disertakan mereka menjadi lebih hidup, lebih berdaya di tengah masyarakat. Dan saya kira itu Bang Karni yang boleh saya sampaikan, dan kami sepakat dengan Pak Sarip. Kita coba nanti Pak Sarip bagaimana untuk mencari kejelasan, kita pansuskan ini. Walaupun dari wajah Pak Sarip saya yakin Pak Sarip keberatan karena gubernurnya itu adalah yang diusung oleh Pak Sarip. Terima kasih. Kalau gitu giliran yang mengusung gubernur, Pak Sarip, anggota DPRD Gerindra. Halo. Baik. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karni atas undangannya. Saya sebelum ke sana mau ralat dulu, tadi sudah fait accompli, sepakat dengan Pak Sus. Jadi ya kalau teman-teman anggota mendukung ya ikuti, kan demokrasi ya. Saya ingin mulai dari ini Pak Karni. Jadi pembicaraan dari awal sampai akhir ini saya sekali lagi suka sekali dengan ILC ini. Jadi ini sejenis fermentasi dari gagasan mencari pertanggungjawabkan terhadap tragedi itu. Cuma judulnya itu kan tragedi Monas dibalik ikhlasnya ibu korban. Ya menurut saya kalau sudah ikhlas nggak perlu dibahas ya. Tapi karena ada sesuatu di balik. Nah itu menariknya, karena sudah ikhlas tidak perlu dibahas. Tapi karena ada yang menarik untuk dibahas, saya lanjutkan. Jadi ada 3 pihak memang yang harus kita lihat. Pertama Pemprov sendiri, kemudian panitia, kemudian ketiga masyarakat. Pemprov itu sejak awal Desember mengeluarkan Pergub 186 tahun 2017 membuka kembali Monas. Selama ini Monas tertutup untuk kegiatan umum. Nah, dengan Pergub ini dimaksudkan supaya Monas itu menjadi tempat interaksi. Salah satu interaksinya adalah kegiatan keagamaan. Panitia mengajukan izin itu bunyinya Paskah. Judul besarnya itu adalah kegiatan Paskah. Yang lain-lain ada rangkaian, pasar murah, rangkaian. Jadi Paskah. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika itu kegiatan Paskah, maka hari besar. Tadi kan dikatakan oleh lawyer, kalau memang diketahui bahwa itu dilarang, nyatakan dilarang secara tertulis. Saya membayangkan kalau hari itu Pemprov melarang secara tertulis, jadi lain lagi bunyinya, bahwa Pemprov melarang acara Paskah. Begitu pengertian saya. Tidak mungkin Pemprov melarang, karena Pergub ini begitu dilarang, petun dari sisi hukumnya, tapi dari opini publik akan dikatakan Pemprov melarang Paskah. Satu poin. Kedua, panitia. Tadi sudah dikatakan oleh Bung Bestari bahwa kepanitiaan ini tidak siap. Dan memang dari beberapa pernyataan wakil gubernur awalnya apresiatif.
ini diselenggarakan oleh anak-anak muda. Maka direspon. Cuma sayang memang pada H-5 saya pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pariwisata. Saya minta stop. Minta di stop 5 hari sebelum stop. Tapi Kepala Dinas Pariwisata waktu akan koordinasi dengan pimpinan. Terus berjalan, saya membaca pertama kali adalah edaran broadcast lewat medsos. Jelas di situ broadcastnya bunyinya sembako gratis. Sembako gratis, bukan pasar murah. Di proposal itu pasar murah, tetapi di undangan itu sembako gratis. Medsos, siapa yang memulai menyebar medsos nanti dalam penyelidikan. Nah, jadi kepanitiaan ini sudah dipanggil beberapa kali dan terakhir membuat surat pernyataan apabila berakibat positif dan negatif menjadi tanggung jawabnya. Itu kuncinya. Pilihannya tadi dikatakan, oh berarti banci. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Itu adalah cara yang terhormat. Menurut saya, cara yang mulia untuk membuat acara itu berlangsung, tapi harus bertanggung jawab. Kalau dilarang, apa yang bakal terjadi? Kan begitu. Nah kemudian ketiga, masyarakat. Memang kita cukup prihatin masyarakat kita. Demikian antusiasnya dengan broadcast seperti itu. Dan Pak Bestari sudah memberikan kontribusi supaya ke depan masyarakat harus hati-hati. Jadi saya ingin katakan urusan hukum jalan. Urusan hukum jalan, kita percayakan kepada kepolisian untuk mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap tragedi itu. Urusan Pemda, dan kami DPRD juga selalu mengingatkan kepada Pemprov di dalam penggunaan Monas itu memang harus selektif. Tadi sudah dikatakan juga oleh UPT, tiap hari itu lebih dari 10 permohonan perizinan untuk penggunaan Monas. Setiap hari, Pak Karni. Dari sekian yang diizinkan hari pasca. Itu maksudnya. Jadi saya ingin katakan silakan penegak hukum mengusut dan Pemprov juga sudah melakukan pendekatan kepada penyelenggara untuk bertanggung jawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita ingin dengar DPR Pusat Masinton. Ya, terima kasih Bang Karni. Ini bagus diangkat tema ini. Yang selama ini dalam pikiran saya itu adalah ini semacam misteri nih, musibah di Monas ini. Ada penyelenggaranya, melibatkan jumlah massa besar dan melibatkan biaya yang sangat besar. Ya, tapi kita nggak tahu siapa yang bermain di sini, baik itu pengusahanya dan lain-lain. Nah tadi kemudian sudah disampaikan bagaimana ada ternyata juga ada rebutan bagi-bagi yang katanya 500 juta itu. Nah pertama saya menyampaikan ini saya turut berduka cita saya kepada keluarga almarhum Rizky dan Mahesa. Tentu mudah-mudahan musibah ini menjadi musibah yang terakhir, ya, tidak lagi terulang. Nah kemudian ini adalah musibah di Monas ini nestapa kita semua nih. Niat baik tidak dikelola dengan benar, kemudian melahirkan musibah dan ada korban jiwa. Kalau kita lihat Bang Karni, ini jangan peristiwa ini ya harus benar-benar ya, jangan sampai juga orang yang ingin mendistribusikan kepedulian sosialnya kemudian urung dengan adanya kejadian ini. Musibah Monas ini menjadi sangat besar karena motif penunggangan politiknya sangat tinggi. Dan ini sudah terbuka di sini tadi. Bagi saya misterinya sudah mulai kelihatan dan sudah disampaikan tidak ada kegiatan politik.
Yang selama ini yang dirugikan kami Bang Karni sebagai partai PDI Perjuangan. Dilihat atributnya dikaitkan dengan ini ya. Oh ini PDI Perjuangan, oh ini relawan Jokowi. Bahkan orang sepintar Bung Rocky, mohon maaf Bung Rocky, ya, saya pinjam istilah Anda, karena saya lihat juga Twitter Anda. Ya, saya memanaskan situasi aja nih biar kita nggak adem terus. Ada kedunguan berpikir yang juga ditiupkan oleh orang-orang yang mengaku pintar seperti Bung Rocky. Ya. Yang ini kalau istilahnya itu post-truth katanya. Situasi di mana fakta tak lagi relevan. Yang ada adalah emosional, ya, kebencian. Itu yang ditebarkan. Tolong baca Twitternya Bung Rocky. Bagi-bagi sembako itu caleg. Bagi-bagi sembako ini apa segala macam. Jangan kedunguan berpikir itu kemudian dicekoki ke kepala masyarakat kita. Tadi Bung Rocky sudah melihat bagaimana realitas di bawah. Ada permainan-permainan juga antar lawyer tadi bagi-bagi yang nggak jelas. Bagaimana tadi beratnya itu ibu sampai pingsan ketika tadi habis bicara dengan Bang Karni. Ya, itulah realitas masyarakat kita. Kalau kemudian ya dikatakan ada antri, kalau rakyat bisa beli, kenapa antri? Kan gitu kalau saya baca ininya tweetnya Bung Rocky, agar kenal realitas masyarakat kita juga. Karena Bung Rocky ini dua kali bikin partai, 2 kali gagal. PIB, Partai SRI, ya, biar juga ini jelas juga. Karena ini kebencian yang kemudian ditularkan, dikait-kaitkan dengan rejim. Apa kegiatan yang tadi disampaikan oleh teman-teman? Tunggu. Tidak ada kaitan politik. Ya kita membahas yang agak politik inilah. Enggak, saya menjelaskan secara politik Bang Karni, karena ini sudah menjadi viral di media sosial, dikait-kaitkan tadi dengan atributnya merah, katanya itu PDI Perjuangan. Mohon maaf. Merah itu TV One. Kemudian ya ada relawan merah putih, dikait-kaitkan dengan sayap PDI Perjuangan. Mohon maaf, kalau PDI Perjuangan membuat kegiatan sebesar ini, seluruh elemen kepartaian itu sudah disiapkan. Kami ketika membuat acara tahun 2008 Bang Karni, hari peringatan Pancasila 1 Juni 9 ya, di Tugu dari Bundaran HI ke Monas, ratusan ribu massa tertib. Seluruh instrumen kami tegakkan. Ini memang pangkalnya adalah bagaimana gubernur memberikan izin, kemudian tidak disiapkan seluruh elemen-elemen, ya, baik itu suku dinas kesehatan dan lain-lain untuk menanggulangi ini. Izin diberikan tapi tidak dikoordinasikan dan tidak diantisipasi. Kami kalau bikin acara Bang Karni sekecil apapun yang melibatkan massa, seluruh elemen kepartaian kami siapkan untuk mengantisipasi hal-hal terkecil. Nah, ini yang saya lihat adalah kenapa kasus ini menjadi besar, musibah di Monas ini, karena memang politisasinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Fakta-fakta dikesampingkan, yang ada adalah pembalikan opini, dikait-kaitkan dengan politik. Maka saya menjelaskan secara politik agar juga Bung Rocky bisa melihat realitanya. Bung Rocky dan kawan-kawan, jangan apa-apa bong-bong mulu, micin juga perlu. Ini jangan jadi forum Rocky Gerung. Enggak, karena saya lihat ini ya Bang Karni, karena saya lihat tweetnya mengkait-kaitkan dengan sembako di Monas itu dengan iya, politik. Tadi kan udah diprotes. Betul. Tapi jangan sampai habis. Ya. Nah, saya melihat ya, ini pangkal soalnya tadi adalah di gubernur, ya, supaya ini kan baru 2017 setelah gubernur berganti, sebelumnya kan Monas ditutup untuk aktivitas ini. Bahkan pedagang kaki lima juga supaya dibersihkan apa segala macam, yang bisa warga beraktivitas di sana itu dalam rangka untuk jalan-jalan apa segala macam. Aktivitas keramaian itu memang dilarang. Nah, kemudian dikeluarkanlah Pergub 186 2017 oleh Gubernur Bang Sandi dan Pak Anies, ya, Cawagup dan Gubernur itu. Nah, yang saya lihat ini pangkalnya, ketika perizinan diberikan harus semua dikoordinasikan.
Nah ini nanti mungkin saya melihat inisiatif dari teman-teman DPRD untuk membentuk pansus itu penting diselidiki agar juga kejadian yang sama tidak terulang, Bang Karni. Karena apapun ya, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, kalau ada yang namanya berobat murah aja Pak Bang Karni, itu masyarakat kita itu pasti ngantri, apalagi berobat gratis, yang nggak sakit aja tetap pengen ngecek ini dia ngecek tensi darah, ngecek apa. Kalau ada diskon itu pasti rame di mal-mal di mana. Ini memang karakter masyarakat kita. Sebelum-sebelumnya juga pemerintahan sebelumnya bagi apa juga banyak korban itu. Bagi-bagi daging, bagi-bagi sembako juga banyak korban. Nah, jadi yang saya lihat adalah supaya kita jernih melihat persoalan. Jangan apa-apa, karena ini memang tahun politik, tapi kita juga segala hal tidak boleh kita politisasi. Tidak boleh kita politisasi, apalagi mengkait-kaitkan ini dengan dengan satu kelompok, dengan pemerintah dan apa. Jernihlah. Jangan juga kita menjadi bagian dari penghasut-penghasut yang memutar balik fakta karena kita benci, kemudian kita butakan mata kita terhadap realitas itu sendiri. Ini yang bahaya Bang Karni. Ini yang bagi saya ya, peristiwa di Monas tadi itu sudah jelas gambarannya, tidak ada motif politik apapun dari penyelenggaranya, dan kemudian tidak ada kaitan dengan salah satu partai, apalagi dengan PD Perjuangan, karena disebut-sebut ada dikaitkan itu Charles Honoris, teman saya DPR RI dari Dapil Jakarta 3, bahwa ada kuponnya beredar katanya. Padahal nggak ada. Bahkan yang itu dia melakukan upaya hukum untuk melaporkan. Kemudian ada relawan Merah Putih yang itu dikait-kaitkan dengan Taruna Merah Putih. Padahal itu tadi sudah jelas disampaikan dari tim Merah Putih, dari panitia itu. Ini kan jelas. Kalau saya melihat, karena saya melihat Twitter itu ya, pembicaraan di situ luar biasa politisasi dari peristiwa ini Bang Karni. Kita harus belajar sama-sama ya, dari sebuah nestapa ini. Harus kita menjadikan nestapa kita semua. Bagaimana kita memperlakukan orang miskin, bagaimana kita memperlakukan orang susah. Karena apapun ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat penderitaan rakyat yang harus dan terus kita perjuangkan. Jadi kalau ada yang ingin berbagi apa segala macam ya, niat baiknya ini juga harus dikelola benar agar ekses-ekses negatifnya bisa diminimalisir. Jadi yang saya tentang dari ini adalah Bang Karni, supaya nanti polisi mengusut ini tuntas, politisasi dari ini yang saya tentang. Saya bisa beradu sama Bung Rocky, saya benar, karena kelompok beliau ini yang menginikan, karena kelompok beliau yang menyebarkan ini. Saya tuding aja, jejak digitalnya ada ya, agar jangan kedunguan berpikir tadi ya dicekokkan menjadi sebuah fakta yang palsu dan bohong.